telah disatukan oleh kasih karunia Allah yang mulia. Biarlah Dia bertata dalam hubungan kita berdua, agar kita berkenan di hadapannya, agar kita satu dalam Dia. Oh, Kristus telah buktikan semua bahwa hanya Dia yang punya cinta yang sejati untuk manusia. Hanya dalam Dia cinta kita terbina selamanya. Dari dua hati yang berbeda, kita telah disatukan oleh kasih karunia Allah yang mulia. Biarlah Dia bertata dalam hubungan kita berdua, agar kita berkenan di hadapannya, agar kita satu dalam Dia. Oh, Kristus telah buktikan semua bahwa hanya Dia yang punya cinta yang sejati untuk manusia. Hanya dalam Dia cinta kita terbina selamanya. Puji Tuhan, selamat sore untuk kita semua. Selamat datang di Gereja Pantai Kosta di Indonesia, sahabat Allah Sumeneb. Kita akan memulai ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah Samuel Panjaitan dan Farah Nur Farida. Pertama, kami persilakan keluarga Bapak Baharin Panjaitan untuk maju ke depan. Silakan menempati kursi di sebelah kiri. Ini adalah orang tua dari Samuel Panjaitan bersama kakak dan adik-adik tercinta. Silakan orang tua menduduki kursi di sebelah kiri. Silakan di depan Bapak Ibu. Iya. Bersama mempelai pria Samuel Panjaitan di sebelah kiri.
Dan selanjutnya kita akan menyambut kedatangan mempelai wanita. Mari kita semua berdiri. Haleluya, 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 hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku selalu, sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku, sebab Kau sertaku selalu, sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Ibu terkasih dari Farah akan mengucapkan sepatah dua kata menyerahkan putrinya yang tercinta kepada Samuel Panjaitan sebagai calon suami. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam kasih Kristus. Kuserahkan anakku Farah ke dalam tangan-Mu. Jaga, lindungi, pelihara. Kasihi dia seperti Engkau mengasihi dirimu sendiri. Jangan Engkau kasar sama dia. Terima kasih. Tuhan memberkati kalian. Berbahagialah kalian. Orang tua dari saudari Farah bisa menempati kursi di sebelah kanan mempelai. Adik-adik atau kakak dari saudari Farah bisa menempati duduk di sebelah kanan.
Kita akan memulai rangkaian ibadah ini. Silakan duduk. Dengan kasih Kristus, Pendeta Dedan Muti akan memimpin doa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat sore hari ini kami berbahagia Tuhan, karena Engkau menyatukan dua insan di hadapan kami, Saudara Samuel Panjaitan dengan Saudari Farah, di mana mereka akan dikukuhkan sebagai suami istri dalam pernikahan yang kudus. Kami mohon hadirat Tuhan dalam acara ibadah ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan di dalamnya. Hamba-hamba yang melayani, pemimpin pujian, pemain musik, sampai pada pelayanan firman Tuhan, peneguhan nikah. Tuhan ambil alih, Tuhan pimpin, Tuhan berkati kebaktian ini. Kami rindu, kami yang hadir semuanya diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Baik keluarga kedua mempelai dan juga seluruh jemaat yang hadir, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perlunya acara ibadah ini kami mulaikan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan yang mempertemukan mereka berdua, dan Tuhan juga yang akan meneguhkan, memberkati, dan memimpin perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Puji Tuhan, selamat sore untuk kita semuanya. Berbahagia sore hari ini, sebab apa yang direncanakan dan apa yang sudah didoakan, Tuhan izinkan terjadi hari ini. Puji Tuhan. Sebelum kita lanjut kepada
peneguhan dan pemberkatan nikah. Kita akan mendengar firman Allah lebih dahulu. Saya beri tema pentingnya keterbukaan dalam keluarga. Ya. Pentingnya keterbukaan dalam keluarga. Saya bacakan ayat firman Allah dalam Markus 12 ayat 41. Markus 12 ayat 41. Kedua mempelai Sam dan Farah juga bisa baca di layar ini. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur," kata jujur pertama, "dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar." Kedua, jalan Allah dengan segala kejujuran. Mari kita baca semua ayat ini. 2, 3. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Jadi keterbukaan, kejujuran itu sesuatu yang sangat penting dalam keluarga. Awal dari perceraian, awal dari kehancuran, awal dari disharmonisan dalam keluarga, sebab tidak jujur salah satunya atau keduanya. Oke, saya mulai dengan pendahuluan. Ada 3 perubahan utama, ya. Ada 3 perubahan utama yang saudara-saudara dalam lembaga pernikahan itu hari-hari yang terakhir ini terjadi. Ada 3 perubahan. Pertama, berkurangnya saling pengertian. Berkurangnya saling pengertian antara suami dan istri. Kedua, yang terjadi hari-hari terakhir ini, berkembangnya harapan-harapan yang tidak realistis terhadap pasangan. Sam dan Farah ini sudah melewati bimbingan pranikah, dan saya kasih pertanyaan. Sam misalnya, salah satu pertanyaan, kalau mau tidur Sam pingin dicium dulu sama Farah apa tidak? Nah, itu sifatnya rahasia, ya. Yang Sam nilainya paling tinggi, ya. Yang paling tinggi 5, dia tulis angka 5, ya. Kalau waktu ditanya, kalau Sam ulang tahun mutlak harus dikasih kado sama Farah apa enggak? Ya, dia tulis 3. Jadi enggak harus dikasih kado. Enggak, itu salah satu misal. Tapi ada orang menikah hancur, kandas di tengah jalan sebab harapannya itu enggak realistis. Dia bayangkan kalau menikah makan enak, tidur enak, semua enak. Yang ketiga yang berkembang dan itu jadi hambat, berkurangnya tekad. Sudah banyak orang kalau menikah tidak punya daya tahan untuk mempertahankan pernikahan itu, ya. Menikah itu dianggap sebagai coba-coba. Menikah itu disamakan kayak orang kuliah, tidak diterima di sini ya sanalah. Menikah itu dianggap kerja, tidak diterima di sini ya pindah sanalah. Ada yang tiap tahun pindah tempat kerja. Nah, 3 poin ini yang terjadi di hari-hari yang terakhir. Berkurangnya saling pengertian di antara suami istri, ya. Sebab ini ya bukan langit dan bumi
yang ini orang Sumatera, wah ini darahnya banyak yang satu ini, ya. Darah Jawa, darah mana lagi? Toraja, ya. Mamanya ini banyak darah, tapi yang jelas kita semua punya darah Yesus, ya. Nah, ndak peduli latar belakang mana, tapi kalau pengertian, saling pengertian tuh, nah, saya waktu bimbingan, Sam, kalau ribut sama Farah, kalau ngomong itu nadanya turun, mau makan, nah itu kayak mau gigit itu, pasti ribut, mau makan sayang, nah kalau turun ndak akan marah, ya. Kalau semua ini ya terjadi, tadi dikatakan sebab kurangnya pemahaman. Oke, berikutnya hal-hal yang penting yang harus dipahami. Tadi saya sudah katakan, semua ini 3 poin ini semua akan berkurang, merosot dan hancur. Kurang pemahaman yang mendalam. Supaya pemahamannya itu makin mendalam, pengertiannya itu, ya. Nah, ini hal-hal penting yang harus dipahami. Yang pertama, ini yang harus jadi catatan, ya. Bagaimana saya dan pasangan dibesarkan. Nah, ini mesti mulai dari belakang, ya. Gini, kalau punya mama jadi dominan, mama yang ngatur sampai papanya dijajah sama mamanya, mamanya itu udah kayak papa, terus punya anak cewek, itu saudara tahu anak ceweknya bisa jadi lesbi. So dia pikir kalau aku nanti menikah, aku pasti jadi mama sebagai istri kayak mamaku. Tapi kalau papanya kejam, nindes istrinya, jahat, kasar, ya, terus punya anak cowok, dia besar, kalau aku nanti menikah pasti aku fotokopi papa, kejam sama wanita. Akhirnya dia dingin kalau ketemu wanita, dia lebih suka cari aman, sejarah jangan terulang lagi. Akhirnya dia jadi gay, homo, dia lebih dekat sama laki-laki. Itu salah satu penyebab berangkat dari masa lalu. Saya tulis di situ, pengalaman masa lalu mengendalikan kehidupan sekarang, ya. Jadi seberapa jauh keterbukaan itu harus diungkapkan. Makanya nanti di Gua Cina, apalagi dekat pantai, ngomong aja sudah, ngomong, jangan diam, jangan membisu, ya. Nanti kalau ngomong takut ribut apa, ngomong. Kalau Farah enggak suka Sam pakai jambang, pakai kumis, ngomong. Kalau memang Farah suka Sam pakai kumis, suruh panjangkan kumisnya, ya. Kalau Sam tidur suka ngorok, ngomong, aku enggak bisa tidur kalau kamu ngorok ini. Ya, jangan dioperasi tenggorokannya, tapi ya kan berarti terbuka, ngomong, ya. Jangan ngomong ke orang lain, ya. Nah, yang ketiga, bagaimana saya bisa memahami kepribadian saya sendiri. Nah, jangan cuma memahami masa lalu, akhirnya kesalahan ditimpakan kepada orang tua kita, nenek moyang kita. Tapi kita juga harus mengenali, memahami kepribadian diri sendiri maupun pasangannya. Kalau punya suami, senangnya itu kalau masuk rumah istrinya itu ndak dasteran, daster sudah 20 tahun bolong sana bolong sini, tiap kali pulang rumah daster lagi. Makanya suaminya ndak suka pulang rumah. Kalau pulang rumah istrinya parabola di sini, roll-rollan terus. Makanya suaminya itu lebih betah di tetangga, sampai istrinya ndak mau ngerti kalau suaminya ini ndak suka. Ada lagi suami-suami yang ndak suka dibawa kolong tempat tidur, baju kotor, koran bekas, semua dilempar di bawah kolong. Nah, kalau saling mengerti itu enak. Terus yang keempat, bagaimana saya bisa menyesuaikan diri dengan kepribadian pasangan saya. Nah, ini 4 poin kalau dibikin sesi
4 jam tidak selesai. Tapi sore ini saya cuma mau ngomong satu saja, tentang kejujuran, keterbukaan tadi. Yang pertama, kejujuran dalam arti memberitahukan yang sebenarnya. Tapi memberitahukan yang sebenarnya itu tidak sama menceritakan segala sesuatu. Saya sebagai pendeta, ada jemaat yang konseling, atau saya melihat sesuatu, ada yang saya tidak perlu sampaikan kepada istri saya. Kalau ada jemaat yang bilang begini misalnya, tapi itu tidak ada, om tidak usah ngomong sama tante ya om, tapi tante itu kalau di gereja jangan kasih tahu lah om, jangan suka cemberut. Jemaat itu menginginkan om tantenya itu senyum. Masa saya bilang istriku tercantik, tersayang, menurut ibu A kamu tuh kurang tersenyum, kan ribut dia dengan ibu A. Itu tidak perlu diungkapkan. Saya tahu, tapi saya nanti kalau ngomong-ngomong enak ya ya, kalau jadi pendeta lihat jemaat tuh senyum, jemaatnya juga senyum. Saya kan tidak nembak langsung. Orang terbuka, orang jujur, dia harus memberitahukan yang sebenarnya, tapi tidak sama dengan menceritakan segala sesuatu, ya, apa yang ada di dalam pikiran dan perasaannya. Jangan menuntut banyak. Oke, sekarang saya mau masuk poin berikutnya, pentingnya kejujuran dalam keluarga. Allah merancangkan sebuah pernikahan agar suami istri itu menjadi satu daging, kata Alkitab, ya. Ini 2 menjadi 1, kakinya tetap 4, tangannya tetap 4, bukan jadi 2, ya. Tapi 2 menjadi 1 secara fisik, emosi, dan rohani. Biarpun Farah dilahirkan mama, tapi kalau sudah menikah, Alkitab katakan keluar dari rumah, mama tidak boleh terlalu intervensi, ya. Jadi mama tidak boleh jadi pihak ketiga yang membuat rumah tangga ini hancur. Jadi kalau Farah ribut di gua Cina, terus pulang di Malang ya Bu ya, ke Malang, usir, balik lagi, siapa suruh nikah sama Sam, ya. Jangan malah, sudah nak tidur di sini, kamu dari kecil dibesarkan kok ribut sama Sam, sudah tidak usah balik lagi sama Sam. Berarti mamanya ikut saham, nanam saham, menceraikan anaknya. Nah termasuk Sam juga, tapi jauh ya, ke Balikpapan. Ya, penutup sebagai konklusinya, saya mau berikan perumpamaan. Orang menikah itu kayak 2 ekor binatang landak, tapi ini bukan landak laki, landak cewek, ya. Ini pemuda dan pemudi yang baik, dari keluarga yang baik, tapi binatang landak ini, cowok dan cewek ini, dia hidup di tempat dingin, ketika salju turun, saudara-saudara, 2 landak ini, saudara-saudara, dia harus berhimpitan, merapat, supaya hangat, saling menghangat satu dengan yang lain. Kalau tidak, mereka akan mati kedinginan. Tapi ketika 2 landak ini saling menghangatkan, bulu landak itu tajam, berarti saling menusuk. Jadi kalau sudah dingin mungkin merapatnya pelan-pelan. Nah itu suami istri kayak begitu, ya. Tapi kalau egois, dia akan mati kedinginan, ya. Jadi tidak boleh egois, ya. Jadi dia harus merapat, saling menghangatkan, ya. Tapi kalau 2 binatang landak ini saling merapat, hangat, tidak mati dia, meskipun salju lebat turun. Tapi ketika 2 ekor landak ini saling merapat, sakit, ya, sakit, sebab saling menusuk satu dengan yang lain, sebab bulunya itu berduri, bulunya itu tajam. Nah itu kira-kira orang suami istri, ya. Jadi jika benar-benar mengasihi pasangan kita, kita tidak akan menuntut suami atau istri kita agar menjadi seseorang
dengan versi yang sesuai dengan agenda pribadi kita. Ya, cuma memuaskan dirinya sendiri. Biarkan pasangan kita menjadi dirinya sendiri. Be yourself. Jadi seperti dirinya sendiri. Farah jangan paksa Sam berubah menjadi seperti Farah. Sam juga jangan maksa Farah berubah menjadi seperti Sam. Sebab Farah berangkat dari latar belakang keluarga Farah. Sam juga berangkat dari keluarga Farah. Tadi kan saya bilang pernikahan yang sehat itu saling mengerti masa lalu dari keluarga. Apa ini? Keluarga dari mana? Makanya orang Jawa itu bilang bobot, bebet, bibit, ya 3B itu. Kenapa? So kalau atasnya ini kakeknya penjudi, orang papanya penjudi. Ini kalau kita punya suami ini, jangan-jangan ini penjudi juga. Ya. So masa lalunya itu akan menentukan keadaan kita sekarang. Kalau papa mamanya itu bertengkar terus, anaknya lari dari rumahnya, keluar dari rumahnya. Papanya kalau ngajar anaknya kenceng, ngomongnya au, ditekan, marah terus. Nah anaknya ini kalau besar akan jadi pemarah. So dia mau tiru mana? Masa mau tiru tetangganya? Dia pasti tiru papanya dan mamanya tiap hari. Nah saya tulis di sini, biarkan pasangan kita menjadi dirinya sendiri. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai sarana untuk pecah, tapi jadikan perbedaan itu sebagai sarana bertumbuh secara karakter. Ayat saya tadi sudah disebut 3 kali. Yesus jujur. Jadi landaskan pernikahan ini dengan Yesus, ya. Jujur, menikah ndak punya modal uang ndak apa-apa. Yang penting punya modal jujur. Menikah ndak punya, belum masih punya jabatan. Ya ini statusnya Sam dan Farah ini bukan gembala, masih pengerja. Ndak apa-apa. Pokok jujur. Kalau jujur, kalian berdua akan menjadi gembala yang diberkati Tuhan. Tapi sebaliknya, biarpun statusnya sudah gembala, pengusaha, kalau tidak jujur, dalam waktu sekejap hancur rumah tangga itu. Ya, oke. Saya akan melangsungkan proses peneguhan dan pemberkatan nikah. Kepadamu Samuel pandapotan. Samuel ini orang Sumatera, itu biasanya kalau lahir naik bemo, anaknya kalau cowok pasti ditanya sopir bemonya siapa? Andre. Dikasihlah nama anaknya Jimmy Andre Panjaitan gitu, supaya ingat dulu lahir di bemo sopirnya Andre. Ada yang juga dikasih nama Bemo juga, ya. Nah itu orang Sumatera, ciri khasnya. Samuel ini bukan Samuel pendapatan tukang jahit, ya. Samuel pandapotan Panjaitan, ya. Alkitab mengatakan, suami kasihilah istrimu. Alkitab tidak pernah katakan, hei suami tunduk kepada istrimu, tidak ada. Tapi hai suami kasihi istrimu. Sebaliknya Alkitab tidak pernah berkatakan hai istri kasihilah suamimu, tapi dikatakan hai istri tunduk, ya. Jadi suami tugasnya mengasihi, istri tugasnya tunduk, menghormati suami, ya. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikianlah suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Kepada Farah, Alkitab mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada
Tuhan. Ya. Kepada kedua mempelai ini, Alkitab mengatakan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Dan Alkitab juga katakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Nah, sekarang Samuel Pandapotan Panjaitan berdiri memegang mic, jawab iya dan tidak saja. Di hadapan hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, dan di hadapan para saksi ini, maukah engkau, Samuel Pandapotan Panjaitan, mengambil Farah sebagai istrimu? Maukah engkau mengasihi, menghibur, menghormati, memeliharanya baik dalam suka dan duka, memelihara hubungan ini kudus dan tidak bercela sehingga Kristus datang kembali? Iya, saya mau. Iya. Oke. Ini kayaknya monitornya aja dimatiin, auxernya itu auxer ya. Oke, sekarang gantian Farah. Ya, Sam duduk. Oke. Di hadapan hadirat Tuhan yang Maha Tahu dan di depan para saksi ini, maukah engkau, Farah Nur Farida, mengambil Samuel Pandapotan Panjaitan sebagai suamimu? Maukah engkau mengasihi, menghibur, menghormati, dan memeliharanya baik dalam suka maupun duka, memelihara hubungan ini kudus dan tidak bercela sampai Kristus datang kedua kalinya? Iya, saya mau. Ya. Sekarang Sam berdiri. Nah, sekarang kalian berhadap-hadapan mengucapkan janji setiap pernikahan, mulai dari Sam. Jadi kalian berdua ini janji di hadapan Tuhan, di hadapan pendeta, di hadapan orang tua, di hadapan istri, dan di hadapan banyak orang. Saya, Samuel Pandapotan Panjaitan, menerima engkau, Farah Nur Farida, sebagai istri saya yang sah, dan saya berjanji akan mengasihi engkau dengan segenap hidupku dan akan menghormati engkau sebagai harta milikku dan bersama-sama menghayati anugerah Tuhan sampai maut memisahkan. Ya, Sam kayak menghadap Pak Camat ya. Tegang juga dia. Nampak bener sebab dia tidak pernah pengalaman menikah ya. Oke, sekarang Farah, supaya tidak terlalu tegang. Saya, Farah Nur Farida, menerimamu, Samuel Pandapotan Panjaitan, sebagai suamiku yang sah. Kemana engkau pergi, aku akan ikut. Di mana engkau akan menginap, di situ aku juga akan tinggal. Kaum keluargamu akan menjadi kaum keluargaku,
Tuhanmu menjadi Tuhanku dan sampai kematian memisahkan. Ya. Sekarang kalian berdua akan memasangkan cincin pernikahan sebagai tanda bahwa engkau satu dengan yang lain sudah terikat dalam pernikahan. Ya. Oke. Jadi kalian lihat cincin ini tidak ada ujung dan tidak ada akhirnya. Jadi Sam kalau tidak punya uang jangan digadaikan cincin kawinnya. Ya. Jadi pergi kemana kalau seorang diri, cincin tetap dipakai. Ya, bahwa engkau selalu mengingat bahwa engkau terikat dalam pernikahan dan engkau punya tanggung jawab. Nah, sekarang mulai dari Sam, sematkan cincin, ya katakan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekarang Farah, dalam nama Tuhan Yesus cincin ini kuberikan kepadamu sebagai lambang janji cintaku kepadamu. Oke, puji Tuhan. Nah, kalau sudah memasang cincin, nah ini berarti proses peneguhan pernikahan ini sudah sah, ya. Dan sekarang Sam lihat Farah secara sah dan original. Nah, sekarang Sam buka cadar atau penutup kepala. Nampak benar kalau Sam ini tidak romantis, ya. Langsung didorong begitu cepat. Kalau yang romantis itu pelan-pelan, lembut, ya. Kayaknya saya mesti banyak belajar romantis ini. Oke, sekarang kalian tukar tempat. Sam sekarang kalau kemana-mana harus di sebelah kanan, ya. Jadi kamu melindungi, kalau jalan di jalan raya, kamu di sebelah kanan. Jadi kalau diserempet bemo, biar kamu, Farah jangan diserempet, ya. Jadi Sam harus di sebelah kanan sebagai tanda kamu ini mengamankan Farah. Meskipun misalnya Farah lebih besar dari kamu, ya, tapi kamu harus mengamankan Farah. Nah, sekarang pindah tempat, berlutut di sini, ya Sam yang putar sana, berlutut. Ya. Tangannya Farah taruh sini. Sam, tangan satu Sam. Loh, tangan itu dulu. Tumpangkan ini Farah. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya undang di sini ada Om Feni sama Ibu, boleh maju mendampingi mendoakan. Ada Gembala Pamekasan, Bapak Ibu Gembala maju depan sini. Dan ini hamba-hamba Tuhan yang dari Malang, gembalanya Sam, Bapak Dedan dan Ibu, dan teman-temannya hamba-hamba Tuhan yang dari Malang. Tolong maju di sini, ada di sekitar saya sini, kita doakan. Sebab ini keluarga baru ini adalah keluarga hamba Tuhan. Ya, istri saya juga boleh maju sini aja. Sini Om, Tante. Sini dekat sini aja, dekat sini. Haleluya. Boleh maju sini lagi, sini. Kita doakan. Mari kita semua ulurkan kedua tangan. Kita memberkati mereka ini. Haleluya, haleluya. Kami percaya pernikahan adalah lembaga Tuhan yang membangun. Untuk itu, biar Samuel Pandapotan Panjaitan dan Farah ini
terus diberkati oleh Tuhan. Beri lambang jembatan kepada mereka berdua, sehingga ketika mereka melewati jalan yang banjir, mereka dapat menyeberangi. Tuhan, beri lambang tongkat kepada mereka berdua, sehingga ketika mereka turun dan naik di tempat yang licin, mereka tetap kuat Tuhan, bertahan. Dan Engkau juga berikan lambang sayap burung nasar ketika mereka menghadapi banyak masalah dan mereka tak mampu mengatasinya, tapi mereka bisa terbang tinggi mengatasinya. Khususnya pelayanannya dan hari depannya, masa depan pelayanannya terus diberkati Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan pelayanannya juga yang membantu pelayanan Bapak Ibu Dedan, khususnya di Gua Cina dan Sendang Biru. Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau terus sehat, Engkau terus kuat, dan Engkau terus saling mengasihi. Tuhan, buka rahim Farah ini juga, karuniakan putra putri sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kemana dan di mana mereka berdua pergi. Dalam nama Yesus, kekuatan yang dari tempat tinggi terus turun atasmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau memberkati Sam dan Farah ini demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Ya, ini Bapak Ibu Pendeta boleh kasih jabat tangan. Ini prosesi belum selesai tapi kasih jabat tangan. Dan seluruh jemaat silakan duduk kembali. Ya. Di dalam doamu Kau sebut namaku, di dalam harapmu Kau sebut namaku. Ini di sertifikat pemberkatan nikah dan fotokopinya sebentar 4:30 ini namaku, pegawai pencatatan sipil akan mencatatkan di berita negara bahwa kalian berdua sudah menikah. Tapi kemarin fotokopi sudah diserahkan ya. Ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu Ibu. Hormati orang. Nah, taruh sini aja dulu. Nah, sekarang Sam pergi ke mama papa ya, berlutut di situ. Kamu pegang mic, ungkapkan rasa syukur, rasa hormat dan rasa terima kasihmu kepada papa mamamu, dan boleh dicium papa mamamu. Kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluru untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru, tetes air mata yang ya, sekarang Farah ke mama, pegang mic. itu hai bahagia. Terima kasih Mami. Mami sudah merawat dari kecil sampai besar. Mami terus doakan kami biar pelayanan kami juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Mami. Tuhan Yesus memberkati. Bahagia kalian.
Ya, acara peneguhan dan pemberkatan nikah untuk pelayanan saya sudah selesai. Tapi sebelum kita tutup seluruh rangkaian dengan doa, saya tidak tahu siapa yang akan menyampaikan ucapan terima kasih, apa Sam sendiri atau sudah ada yang ditunjuk, atau keluarga, atau siapa, silakan. Sekarang kalian berdua menghadap ke sana. Ya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Tuhan adalah waktu yang terbaik dan ini saatnya waktu Tuhan untuk kami, dan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah datang malam hari ini. Ada yang dari Malang Selatan, dan kepada Bapak dan Ibu Gembala saya, Pendeta Dedan dan Ibu Pendeta Tias, dan Bapak Feni Malu yang sudah jauh-jauh datang, dan jemaat-jemaat Tuhan yang dari Surabaya, bahkan jemaat-jemaat yang mengasihi saya dan Farah yang dari Sumeneb. Terima kasih semuanya sudah datang dan mensupport acara kami ini. Saya bersyukur, dan terutama kepada Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini yang sudah membimbing saya dan Farah selama ini. Terima kasih, dan sudah membekali saya dengan segala sesuatu. Saya menyebut Bapak Gembala di tempat ini sebagai dosen lapangan saya, karena dosen yang pendidikan sudah ada di SAB gitu ya. Dan terima kasih buat keluarga saya juga, papa, mama, adik, kakak, dan keponakan, dan keluarga dari Mami Farah dan kakak dan adik dan semua. Segala kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, dan kita akan akhiri Ranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya, saya undang sekali lagi Bapak Pendeta Feni Malu, ini senior penasehat MD. Silakan maju naik ke mimbar sini. Doa berkat untuk kita semua. Petakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku, kiranya. Haleluya, haleluya. Sini kiranya di aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya. Daripada malapetaka, Yesus, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau layak untuk segala pujian Tuhan.
segala hormat, segala kemuliaan, segala kuasa kekal selama-lamanya. Karena Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Kami bangga kami memiliki Haleluya. Engkau, bahkan kami telah jadi milik kepunyaan Engkau Tuhan. Karena itu di ibadah peneguhan pemberkatan nikah Samuel dan Farah Tuhan, yang sudah berjalan dengan tidak kurang serta apapun, karena Engkau yang menjadi andalan ada antara kami, dan haleluya, kedua mempelai yang baru ini sudah diberkati Tuhan, sudah alami janji Tuhan dan ditepati, menyertai sepanjang jalan hidup mereka berumah tangga, tetap memiliki kemenangan karena Engkau yang berjanji setia adanya Tuhan. Dan juga kami bersyukur karena kemurahan Tuhanlah yang telah memungkinkan hamba-hambamu, seluruh jemaat yang ada ini telah hadir bersama, dan kami tahu apa yang mereka lakukan karena kasih-Mu, dan tidak terkecuali semua sudah diberkati Tuhan. Bahkan kami buka hati kami, tangan kami angkat, kiranya saudara sekalian pulang ke rumah masing-masing. Berkatilah Bapa kasih sayang kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan kuasa Roh Kudus, dan tiasa menyertai kita semua hingga Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang telah diberkati Tuhan, kita bersama berkata amin. Amin. Tuhan, ya, makasih. Ya, makasih. Ya, silakan duduk, dan selanjutnya mungkin sempat foto sedikit, dan saya tidak tahu orang catatan sipil sudah datang apa enggak? Ya, selamat ya Bu. Ya, selamat. Bisa ya, naik ya. di atas, mulai dari kedua mempelai bersama Ini tolong Pendeta pegang. Samuel Gianto. Selanjutnya bersama kedua orang tua, mempelai berfoto bersama kedua orang tua. Silakan, orang tua dari Samuel Panjaitan dan orang tua dari Farah. Ya, orang tua dari Samuel tetap di atas bersama kakak dan adik, keluarga inti mempelai pria. Mungkin adiknya, ya adik mempelai pria bisa di sebelah sini. Setelah ini bersiap hamba-hamba Tuhan dari Malang, Batu dan sekitarnya bisa berfoto bersama kedua mempelai. Terima kasih. Dengan hormat hamba-hamba Tuhan dari Malang, Batu dan sekitarnya, kami persilakan untuk berfoto bersama kedua mempelai.
Iya. Oke, selanjutnya rekan-rekan dari FGM mungkin ya mau foto, silakan. Boleh maju bersiap supaya waktunya lebih efisien. Ayo pulang kok pulang. Ayo. Loh, saya ini kok pengerja lain. Oh, ada. Ya. Ini nih, Mbak. Kenapa, Mbak? Senyum dong, Sarah. Senyum dong, Sarah. Ya, siap, 1, 2, 3, ayo. Ya, selanjutnya para pengerja. Mari, Freddy, Om Ben, Tante Ira. Setelah ini pemuda ya, remaja pemuda, gengnya Bang Sam. Oke, silakan. Remaja pemuda GPDI Sahabat Allah, silakan. Ini teman-teman bermain dari Bang Sam dan Cici Farah. Kamu orang mana, Ren? Sama lagi. Dedi senyum, Dedi. Ini sekaligus tim sukses ya yang ikut mensukseskan acara pernikahan dan persiapannya. Oke. Sesi foto sudah selesai ya. Dan bisa berpindah ke ruangan sebelah untuk pencatatan sipil. Ruang sebelah sana, fotografer. Ruangan sebelah sana, ya. Iya. Ya, bersama keluarga, mari Bapak Ibu di ruangan sebelah sana. Ku impikan selama hidupku, untuk bersanding denganmu, penuh asa, lewati suatu masa, berdua kita telah jalin bersama.
yang ku impikan selama hidupku. Tuh bersanding denganmu, penuh asa, lewati suatu masa, berdua kita telah jalin bersama. Satu ikatan cinta indah terasa, lewat kasih mulia Dia yang kuasa. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu, penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu, dan selamanya kita satu. Yang kami satukan takkan terpisahkan. Kau dan aku akan berdua selamanya. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu, penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu, dan selamanya kita. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu, penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu, dan selamanya kita satu. Sebagai dokumen penyertaan sipil berdasarkan peraturan undang-undang, baik Undang-Undang 174 tentang perkawinan, Undang-Undang 23 2014 perubahan Undang-Undang 23 2006 tentang administrasi kependudukan, Perpres 37 yang mengatur tentang Perpres 25 2008 yang sekarang sudah dirubah menjadi